Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fashion people yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong ya untuk puasa hari 10-nya? Harus dong. Dan ngomongin soal Ramadan, momen ini setiap tahunnya memang selalu ditunggu-tunggu karena emang banyak banget hal yang selalu dirindukan. Mulai dari berburu takjil, berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih, hingga cara berpakaian seseorang. Meskipun gaya ataupun style pakaian merupakan hak pribadi, tapi momen Ramadan seperti ini, berbusana seseorang juga menjadi center point yang nggak boleh ketinggalan. Karena momennya masih Ramadan, pasti cara berbusana pun tidak jauh-jauh dari kesan Islami. Nah, salah satu busana yang sangat familiar bahkan wajib dikenakan saat Ramadan sampai Lebaran adalah gamis. Ya, busana wanita asal Timur Tengah atau Arab ini konon katanya mulai awal dikenakan dan sudah ada sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Namun, perkembangannya baru nampak ketika Islam berjaya pada abad ke-7. Wah, ternyata sudah selama itu ya. Penasaran gak sih gimana perkembangannya hingga sekarang menjadi busana tren di semua kalangan? Selengkapnya hanya di Before After. Fashion people, perkembangan baju gamis di berbagai negara biasanya selalu diikuti dengan budaya ataupun tradisi lokal. Dan jika biasanya di negara Timur Tengah seperti Arab, Kuwait hingga Qatar, gamis banyak dijumpai dalam warna hitam ataupun putih. Berbeda halnya dengan gamis di Indonesia yang rata-rata warnanya relatif lebih beragam, dengan model dan juga corak yang lebih modern. Di bulan suci Ramadan ini, baju gamis tentunya seperti menjadi outfit wajib yang dikenakan untuk menghadiri acara berbuka puasa ataupun saat sholat tarawih. Tak hanya di momen Ramadan saja, baju gamis menjadi pilihan yang tepat sebagai busana muslim lebaran. Nuansa warna putih yang menjadi warna favorit untuk Ramadan dan lebaran akan nampak lebih stylish bila dipadukan dengan model jilbab untuk lebaran bernuansa motif. Lantas bagaimana perkembangan dari gamis sendiri dari mulai sejak awal digunakan hingga sampai saat ini? Selengkapnya hanya di Before After. Gamis merupakan pakaian yang populer di kalangan muslimah di tanah air. Model pakaian ini juga dikenakan oleh muslimah di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah. Lantas, bagaimana sejarah gamis hingga bisa ngetren di Indonesia? Gamis merupakan salah satu jenis pakaian berbentuk terusan panjang. Pakaian muslimah ini banyak digunakan untuk berbagai jenis acara, baik itu acara formal maupun informal. Gamis memiliki berbagai model, kain, ukuran, dan digunakan berbagai kalangan usia. Asal-usul atau sejarah gamis memang tidak begitu jelas. Namun, banyak orang yang berpendapat jika gamis berasal dari semenanjung Arab dan sudah ada sebelum masa Islam. Awalnya, gamis digunakan bagi para wanita bangsawan yang tidak bekerja. Selain digunakan oleh wanita bangsawan, gamis juga digunakan oleh para pemuka agama, seperti halnya pastor, para hakim, dan juga para raja. Wanita yang berasal dari pedesaan dan nomaden, serta budak-budak tidaklah menggunakan gamis. Namun, pada perkembangannya, gamis mulai digunakan oleh semua kalangan. Sejarah gamis dimulai saat perkembangan agama Islam mulai berjaya sekitar abad ke-7. Busana gamis diadopsi dari budaya Arab pada abad tersebut. Gamis pada awalnya merupakan sebuah pakaian yang mirip jubah, berbentuk panjang menjuntai dan menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Gamis sering dipadukan dengan cadar, yakni penutup kain wajah wanita. Pakaian gamis dan cadar ini seringkali disebut dengan kebiasaan di Timur Tengah, yang berdebu dan berpasir, sehingga digunakan untuk melindungi saluran pernafasan. Oleh karena itu, baju gamis pada zaman dahulu dapat digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Saat Islam masuk ke Indonesia, maka gaya berpakaian Arab juga ikut masuk ke tanah air. Dalam hal ini, kultur pakaian Arab bercampur dengan kultur budaya asli dari tanah air. Semakin meluas penyebaran agama Islam di Indonesia, masyarakat juga mulai menggunakan gaya berpakaian sesuai ajaran dan ketentuan sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Tidak heran jika kemudian gamis banyak digunakan karena bentuknya yang panjang dan juga longgar, sehingga bisa menutup aurat. Seiring dengan berjalannya waktu, model gamis di Indonesia juga mulai berkembang. Jika gamis di Arab identik dengan warna hitam dan putih, maka di Indonesia gamis bisa ditemukan dengan ragam warna dan juga corak yang berbeda. Gamis yang berkembang di Indonesia memiliki beragam warna dan bentuk. Bahkan ada pula baju gamis yang disesuaikan dengan budaya negeri kita, yakni memiliki motif batik.
Biasanya produsen gamis memproduksi gamis sesuai kebutuhan dasar. Begitu pula dengan jilbab gamis. Biasanya berbagai jilbab gamis memiliki berbagai macam kreasi agar tidak terkesan monoton dan tetap terlihat trendy. Hal ini menjadi salah satu bentuk promosi agar jilbab juga dikenakan oleh kalangan muda di Indonesia. Nah, kalau gamis dulunya banyak digunakan oleh ibu-ibu saat pergi pengajian, hingga kini gamis juga banyak digunakan untuk menghadiri acara pernikahan, perkantoran, hangout bersama teman, hingga jenis kegiatan yang lain. Dengan demikian, gamis tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, namun juga para remaja untuk berbagai kegiatan. Dan sesaat lagi Kintana masih akan kembali dengan informasi busana gamis, outfit wajib saat Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hey Fashion People, masih seputar gamis jadi busana wajib Ramadan. Meskipun sering memakainya, ternyata dari kita semua belum tentu mengetahui sejarahnya. Betul nggak? Tapi setelah tadi di segmen pertama kita bahas sejarah singkatnya, ternyata memang gamis ini mengalami perkembangan yang cukup lama. Mulai dari fungsinya yang dulunya dipakai oleh para bangsawan, hingga menemukan masa kejayaan pada saat Islam berjaya di abad ke-7. Dan gak cuma berhenti di situ saja, ternyata dari segi bahan, corak hingga desain yang dihadirkan pun sudah sangat mengalami perkembangan yang cukup cepat. Nah, ada beberapa fakta menarik soal gamis yang mungkin bisa menambah wawasan kita bersama. Hingga busana yang satu ini menjadi sebuah tren dan berkembang cukup lama. Check it out! Fakta menarik yang pertama, gamis biasa dipakai di negara Timur Tengah dan Afrika. Gamis disebut juga sebagai tobe atau komis, adalah pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang. Pakaian ini mirip jubah, kaftan, atau tunik. Biasanya, gamis dipakai di negara-negara semenanjung Arab dan beberapa negara di Afrika Timur dan Barat. Berdasarkan studi berjudul Islamic Education in Civilization of Fashion Industry, Close Concept Reflection in Islam, yang diterbitkan di jurnal Ta'dib pada tahun 2015, menyebutkan tentang Rokib Al-Isfahani, seorang ahli bahasa yang mengatakan bahwa pakaian itu dinamai siap atau saub karena ide dasarnya, yakni sebagai penutup alat kelamin. Laki-laki biasanya memakai gamis bersama sirwal, yakni celana panjang yang dikenakan di dalamnya. Dilansir laman Al-Tawab, putih adalah warna favorit karena cenderung sejuk bila dipakai di iklim gurun yang panas. Perbedaan penggunaan gamis jika di Arab adalah untuk pakaian sehari-hari, sedangkan di Indonesia digunakan khusus acara keagamaan. Walaupun begitu, karena pada dasarnya pakaian sudah menjadi pakaian fashion yang bebas dikenakan oleh siapapun, jika tidak ada syarat sakral penggunaannya, penggunaan gamis di negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia pun sudah sering dijumpai sehari-hari. Fakta selanjutnya, gamis di tiap negara punya ciri khas masing-masing. Setiap negara punya tradisinya sendiri dalam mengenakan gamis. Perbedaan bisa dilihat di bagian leher dan lengan baju. Misalnya pria Maroko mengenakan jelabah, sejenis gamis dengan lengan baju yang cenderung lebar dan leher terbuka agar ada ruang untuk bernafas di cuaca terik. Sementara pria Uni Emirat Arab memakai kandura, sejenis gamis yang tidak berkerah dengan rumbai panjang yang menggantung di leher. Pria Oman menggunakan pakaian serupa tetapi dengan rumbai yang lebih pendek. Lalu bagaimana dengan pria Arab Saudi? Mereka mengenakan disdasa yang lebih pas badan. Tampilannya seperti kemeja dengan kerah yang memiliki dua kancing. Laman Al-Tawab juga menjelaskan menariknya, gamis atau top dipakai dengan bis atau jubah luar. Biasanya, bis dipakai di acara-acara khusus seperti pernikahan, sholat Jumat, hingga perayaan Idul Fitri. Jubah luar menunjukkan status, kebangsawanan, kekayaan, atau posisi religius seseorang. Sementara, baju koko adalah baju tradisional masyarakat Tionghoa. Jika gamis berasal dari Timur Tengah, maka baju koko berasal dari Asia Tengah. Ini adalah baju tradisional masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan nama Tui Kim. Baju ini mulai dikenal di Indonesia, tepatnya saat pendatang Tionghoa mengunjungi Batavia. Pakaian ini dulunya menjadi identitas warga Tionghoa saat mereka didatangkan VOC untuk membangun Batavia.
Dikutip Chinese Indonesian Heritage Center, baju Tui Kim adalah baju kemeja gaya Tionghoa tanpa kerah yang dipadukan dengan celana komprang. Orang dengan status ekonomi lebih tinggi biasanya mengganti kancing kain dengan kancing berbahan logam mulia. Kemudian di abad ke-19, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial memiliki jaket luar dengan kerah. Kerah adalah elemen khas Eropa dan merupakan simbol pangkat atau status. Dan terkadang mereka juga memakai aksesoris kebarat-baratan seperti jam saku. Pada masa tersebut warga Tionghoa masih menjadi budak kolonial. Namun, setelah mereka merdeka dari kekuasaan Eropa, mereka tidak lagi menggunakan baju koko. Pengaruh berpakaian yang diberikan dari warga Tionghoa saat itu akhirnya diteruskan oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Berdasarkan penuturan Remi Silado di novelnya yang berjudul Novel Pangeran Diponegoro Menuju Sosok Khilafah, baju berbahan sutra putih bernama Si Jui karena yang memakai adalah engkoh-engkoh, yakni sebutan bagi lelaki Tiongkok yang lebih tua. Maka baju ini dieja dalam bahasa Indonesia menjadi baju koko. Lambat laun baju ini juga dikenal dengan istilah baju takwa. Nah, agama Islam sendiri menerima budaya apapun dan dari manapun, termasuk dalam cara berpakaian. Selama tidak bertentangan dengan ajarannya, salah satunya adalah mendukung fungsi berpakaian sebagai penutup aurat. Dalam hal ini termasuk baju koko maupun baju gamis, sehingga Islam bisa merangkul berbagai budaya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajarannya. Usai jeda berikut, Before After akan kembali dengan informasi seputar inspirasi mix and match, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hey Fashion People, momen Ramadan memang menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Biasanya di bulan penuh hikmah ini banyak sekali kegiatan keagamaan, seperti mengaji, tarawih, hingga silaturahmi. Untuk menunjang kegiatan, pakaian yang modis diperlukan untuk menyempurnakan penampilanmu. Nah, kini baju muslim hadir dengan berbagai macam model yang sangat modern dan juga menarik. Dikutip dari Buka Review, ada 6 inspirasi OOTD yang wajib kamu coba saat Ramadan. Desain baju muslim ini tampak menarik untuk dikenakan di bulan Ramadan. Cukup simpel dan modis dalam satu waktu. Atasan tunik ini memiliki model baju muslim modern dengan ukuran panjang sampai betis dan asimetris pada bagian bawahnya. Oleh karena itu, pas sekali jika atasan tunik ini dipadukan dengan celana bahan yang memiliki warna lebih tua. Selain itu, atasan tunik juga bisa tampak menarik dengan detail tangan lonceng dengan perpaduan bordir serta beads yang cantik. Jika tertarik, kamu juga bisa menggunakan pakaian jenis yang ini untuk pengajian atau saat berbuka puasa. Bagi pecinta dress, baju muslim dengan print cantik ini bisa kamu andalkan di bulan Ramadan. Pakaian ini memiliki desain baju muslim yang tampak modern. Terdapat aksen ruffle pada bagian dada hingga lengan. Bahan yang ringan dan tampak elegan, siap membuat tampilan di bulan Ramadan menjadi lebih modis. Supaya tampil maksimal, kamu bisa badankan dengan hijab warna senada yang didominasi dari motif pakaian. And then, kamu bisa terlihat gaya di bulan Ramadan untuk pengajian hingga berbuka puasa. Agar semakin stylish di bulan Ramadan, kamu juga bisa mencoba gaya pakaian dengan desain baju muslim warna tutun yang satu ini. Padukan baju muslim polos dengan outwear panjang yang tampak loose saat digunakan. Model gamis polos ini pastinya membuat tampilan lebih modis dan praktis saat bulan Ramadan. Setelah itu, pilihlah hijab yang memiliki warna senada dengan pakaian. Untuk penampilan yang makin maksimal, kamu juga bisa memilih high heel dengan warna putih atau netral. Dan terakhir, pilihlah kacamata hitam sebagai aksesoris yang siap mendongkrak penampilan semakin keren saat bulan suci Ramadan. Untuk pecinta pakaian simpel, desain baju muslim ini sepertinya cocok untuk kamu. Terlihat seperti gamis dengan aksen pita pada bagian pinggang yang siap membuat ilusi tubuh tampak lebih ramping. Model baju muslim modern ini cocok sekali jika dikenakan dengan semua bentuk tubuh dan pastinya modis untuk digunakan di bulan Ramadan. Supaya semakin sempurna, kenakan juga hijab motif dengan stylish basic atau seperti di foto yang menggunakan inner ninja sebagai dalamannya.
Fungsi hijab motif mampu menciptakan kesan anti bosan pada penampilan dan membuat tampilan kamu lebih fresh. Pakaian warna hitam menjadi pilihan kesukaan para perempuan berhijab. Sebab karena hitam mampu menciptakan ilusi tubuh lebih langsing. Tak perlu ribet, desain model baju muslim lurus dengan sedikit potongan asimetris pada bagian bawah siap membuat tampilan kamu lebih praktis. Model baju muslim ini tampak modern apabila dipadankan dengan hijab motif warna senada yang mampu menghilangkan kesan monoton. Cocok sekali jika dipakai pada momen buka puasa bersama yang lebih casual. Warna marun pada baju muslim ini mampu menciptakan tampilan yang sangat elegan yang cocok dipakai juga untuk ibu hamil. Aksesoris bros juga mampu menciptakan elegansi pada tampilan sehingga terlihat lebih fashionable. Desain baju muslim ini terbilang cukup simpel dan nyaman untuk dipakai saat Ramadan yang tidak gerah dipakai saat cuaca terasa panas. Kamu bisa memadu-padankan dengan sepatu sandal agar memudahkan proses silaturahmi yang harus melepas sandal jika bertamu ke sanak keluarga. Nah, gimana fashion people, dari semua model baju muslim yang mana yang paling kamu sukai untuk dikenakan saat Ramadan? Emang gamis saat ini bukan hanya menjadi busana saat Ramadan aja, tapi juga bisa kita kenakan untuk pakaian sehari-hari. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri, tapi sebelum itu Kintana mau ingetin, buat fashion people yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.